Jadi bagaimana cara kita mengarahkan emosinya atau perasaannya audien? Ada kemarahan, ada ketenangan. Kalau kita ingin mancing kemarahan, kata Aristoteles, ingatkan saja kalau ada fakta atau fenomena yang menghinakan mereka. Ya kayak tadi loh, kita ini dijajah ini, kita ini ditindas ini, wah kita dibohongi ini. Kayak gini itu mudah membuat orang marah. Jadi ngajak marah itu gampang. Ini gaya provokatif. Diprovokasi mesti dipanas-panasi untuk mudah marah. Nah, lawannya kemarahan, ketenangan. Kalau ingin membawa pada ketenangan, ya tunjukkan sebaliknya. Iya sih, kita pernah disakiti, tapi tidak apa-apa. Mereka sekarang sudah tobat, sudah jadi orang baik. Tidak seperti dulu lagi, manusia ya berubah. Ini orang terus jadi tenang. Atau pakai gaya stoik. Kalau gaya stoik kan, wajar di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Ya kebetulan kita sedang berurusan dengan orang jahat. Biasa sajalah, akan selalu ada orang jahat di dunia ini. Gaya-gaya stoik untuk mancing ketenangan. Jadi tidak apa-apa, tidak usah marah, tenang saja. Nanti Gusti Allah sembales. Jadi ini kalian harus bisa menegakkan ketenangan, bisa juga mancing kemarahan. Itu orang yang retorikanya canggih. Yang kedua, ada persahabatan, permusuhan. Secara umum kata Aristoteles begini, untuk menjalin persahabatan tunjukkan kita punya banyak kesamaan. Jadi kita punya pengalaman, punya tujuan, punya keinginan yang sama dan bisa kita wujudkan bersama-sama. Itu akan mudah jadi teman. Makanya kan ya contoh sederhananya kalian ketemu orang kuliah di mana? Kuliah di mana? Sama kayak kampus saya. Itu cepat jadi temannya. Tapi kalau nyari beda terus ya sulit jadi teman. Kamu kuliah di mana? Saya di UIN. Oh saya beda, saya UGM. Saya itu supaya ngono susah jadi teman. Jadi kalau kita nyari bedanya saja sulit jadi teman. Cara untuk berteman, temukan persamaan-persamaan. Jadi kalau teman-teman sedang mempersuasi, misalnya ceramah kayak gini, padahal yo saya dengan kalian banyak sekali mungkin bedanya. Tapi carilah titik-titik sama. Gimana? Ngantuk ya? Wah, itu kan saya paham benar itu. Terus kalian merasa, wah iya Pak. Terus jadi lebih dekat. Capek ya? Iya Pak, capek. Padahal banyak sekali yang berbeda, tapi selalu yang diangkat yang sama-sama. Jadi ketika itu mudah jadi persahabatan. Sebaliknya, kalau ingin membangun permusuhan, membangkitkan rasa permusuhan juga gampang. Cari hal-hal yang berbeda, cari hal-hal yang tidak sama, hal-hal yang kontras, tabrakan. Nah itu terus mudah jadi musuh. Ya kalau kita mempersuasi bukan untuk memusuhi kita ya, kita cari musuh. Kata Aristoteles, untuk permusuhan kok seandainya sulit kita membangkitkan rasa permusuhan, kata Aristoteles, cari musuh bersama. Nah itu lebih mudah. Jadi ini orang kok gegeran terus, musuhan terus tidak bisa rukun. Nah cara merukunkan apa? Cari musuh bersama. Kalau ada musuh bersama, rukun sudah. Nah ini strategi untuk membangkitkan rasa permusuhan. Jadi rasa permusuhan itu saya membenci ini atau membenci itu caranya ya carikan yang beda. Kalau tidak ada sama sekali ya cari musuh bersama. Itu akan lebih mudah. Ada lagi yang lebih efektif apa? Ketakutan. Orang itu biasanya kalau sudah ketakutan itu mudah dipersuasi. Takut
rambutnya putih kayak saya itu, terus kamu repot nyari semir lah, nyari apalah. Ketakutan. Terus iklan-iklan penghitam rambut terus jadi menarik bagi kalian. Takut gemuk. Wah, nanti kamu beli iklan-iklan teh pelangsing, iklan-iklan gitu terus jadi menarik buat kalian. Jadi ketika kalian ingin mempersuasi orang, coba perhatikan apa ketakutan mereka. Akan lebih mudah mempengaruhi. Jadi ya manusia ya secara natural selalu punya ketakutan. Ada ketakutan yang universal, misalnya takut nggak punya duit misalnya. Nah itu universal, bisa kalian mainkan. Hati-hati loh dengan kelompok ini. Kalau kalian ikut kelompok ini habis duitmu. Itu orang, oh iya ya, karena ketakutan kehilangan uang itu universal. Jadi mainkan ketakutan itu ya kalian akan bisa unggul. Kebalikannya ketakutan itu percaya diri. Kalau takut tadi, gambarkan ada bahaya yang mau datang. Kalau percaya diri, gambarkan enggak, masih jauh, aman, tenang saja. Tadi kamu takut kegemukan, santai saja, kamu masih langsing, luar biasa kok. Aman sudah, itu kan percaya diri sudah dia. Cari saja kebalikannya, wong itu banyak urusan mindset saja, cara berpikir. Kemudian ada lagi malu. Ini malu ini juga bisa kalian perhatikan untuk mempersuasi orang. Setiap orang ingin kehormatan, ingin reputasi. Sementara semua orang punya cacat, punya celah, punya aib yang dia tidak ingin orang lain tahu. Ini bisa kalian mainkan untuk mempersuasi orang. Bisa kalian jaga, kalian hargai, kalian hormati. Bisa juga kalian ungkap kalau memang punya data tentang yang menurutmu memalukan. Ini bisa secara retorika. Kemudian kebaikan atau ketidakbaikan. Jadilah orang yang pinter memainkan isu kebaikan dan ketidakbaikan. Kenapa? Orang itu senang dipuji pasti. Kebaikannya. Tidak suka kalau dicuekin kebaikannya. Cara paling gampang mengambil hatinya orang apa? Pujilah dia. Wah, Bapak ini hebat sekali ya. Saya tidak bisa seperti Bapak. Jadi, maksudnya tidak bisa itu bisa multitafsir. Tapi begitu dibilang gitu kan hatimu besar. Kamu senang. Saya sudah umur sekian. Kalau kalian masih muda sih, masa depanmu masih cerah. Wajahmu kan kelihatan bercahaya semua. Kamu dibilangin gitu kan, wah luar biasa. Padahal mungkin ya basa-basi. Ya, kan sering kita dalam berkaitan. Tapi kan kita senang. Kita tahu itu basa-basi, tapi kan kita senang. Lama tidak ketemu, kelihatan tambah cakep saja ya. Padahal itu ya jelas basa-basi, tapi ya kamu kan hatimu mengembang, wah tambah cakep lagi ternyata. Jadi itu manusia senang dipuji. Jadi cara mengambil hatinya orang itu gampang, pujilah dia. Jadi kalau ada temenmu nilainya bagus, wah alhamdulillah ya kamu nilainya bagus, luar biasa. Kalau ada temanmu nilainya jelek, wah kamu kuat sekali ya, tabah sekali ya. Saya tidak bisa setabah kamu. Kalau saya mungkin sudah stres, tapi kamu hebat loh hitungannya. Wah, salut aku. Ini kan orang itu senang sudah kalau digitu. Jadi ya jangan pelit pujian. Tapi ada kalanya mungkin kamu ingin menjatuhkan, menjelekkan, ya abaikan kebaikannya. Selesai sudah, dia mungkin drop sudah kalau begitu. Demikian juga dengan belas kasihan. Jadi ini kalau berhadapan dengan orang yang mengalami penderitaan. Misalnya kalian berhadapan dengan orang yang susah atau mengalami penderitaan,
Ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama peduli, yang kedua cuek. Nah, mungkin saja, ya kalau peduli jelaslah mereka menderita. Tapi ada kalanya kalian harus bergaya cuek, karena mereka sudah susah menjengkelkan lagi. Nah, itu kalian agak cuek gimana gitu. Itu penting untuk aspek persuasi, biar mereka sadar. Nah, ini gaya-gaya bermain dengan emosi. Kemudian ada kekaguman dan kecemburuan. Kecemburuan itu rasa iri. Ya kayak tadi loh, pujilah orang, kagumi kehebatannya, orang akan senang ikut dengan kita. Atau bangkitkan rasa iri kalau mereka belum baik. Kalian kok tidak seperti mahasiswa saya yang di sana ya. Kalau yang di sini pasif semua. Itu membangkitkan rasa iri, itu mereka akan tergerak. Kok tidak seperti di tempat asal saya ya, di Jogja ini terlalu. Nah, itu kalian kan tidak terima digituin, terus ingin bergerak. Jadi kekaguman dan rasa iri bisa kalian mainkan. Inilah pathos. Jadi kalau kalian sedang berretorika, perhatikan emosi audienmu. Kalian ingin output yang seperti apa? Perhatikan titik-titik tadi, kemarahan, rasa malu, dan lain sebagainya. Baik, makanya kata Aristoteles, kehormatan dan reputasi yang baik itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena setiap orang membayangkan dirinya orang baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kebaikan tentang dirinya, kepercayaan dirinya akan meningkat. Jadi penilaian terhadap dirinya semakin meningkat jika dia semakin percaya orang mengatakan hal ini tentang dirinya. Ini rumus tadi ya, kebaikan. Kita semua kan merasa orang baik. Saya yakin kalian yang hadir malam hari ini itu merasa saya sudah baik kok. Padahal mungkin ya sering melakukan salah ini, khilaf itu, dosa ini, dosa itu. Tapi kalian tetap merasa saya itu orang baik. Ya saya ada lah Pak salahnya dikit-dikit, tapi saya kan orang baik. Orang itu bahkan melakukan kejahatan pun masih merasa dirinya baik. Bahkan kadang-kadang seandainya mungkin kebaikannya tidak banyak dalam dirinya. Misalnya, sampean itu kerjaannya kok korupsi terus misalnya. Terus ketika dia tidak bisa mencari kebaikan dirinya, biasanya melempar keluar. Korupsi saya paling berapa? Itu loh korupsinya jauh lebih besar. Ngapain sibuk dengan saya? Dia akan melempar keluar. Allah, wong ini kesalahan kecil saja. Lebih banyak orang melakukan kesalahan. Akan begitu. Karena secara alami orang akan mencitrakan dirinya sebagai orang baik. Ini bisa jadi kelemahan, tapi kadang-kadang juga bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi peluang bagi kita untuk masuk lewat jalur retorika tadi. Pujilah dia, tegaskan kebaikannya, tegaskan betapa dia orang penting. Itu akan lebih mudah masuk persuasi kita.